oleh Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu, bahwa sungguhnya kejadian atau pekerjaan, istama'an nafarun minal jin, menuntut dengar satu kelompok daripada jin. Faqalu, maka berkatalah mereka itu, inna, bahwa sungguh kami sami'nal Qur'an, telah kami dengar akan Quran ajabah. Hal keadaannya Quran itu menakjubkan, mengherankan. Ayat 29 surat Al-Ahqaf, surat ke-46. Sudah dapat? Kamu bawa. Wa iz sarafna, dan ingat olehmu hai Muhammad, ketika kami palingkan ilaika kepada dirimu hai Muhammad, nafara minal jin, satu kelompok daripada jin, yastami'un al-Quran, yang menuntut dengar mereka itu akan Quran. Falamma, maka manakala hadaru, hadir mereka itu kelompok jin, qalu, berkata mereka itu ketua kelompok, ansitu, dengar oleh kalian baik-baik. Kalau bahasa Aceh, pengu. Dengar dengan seksama, diam, jangan bicara. Falamma qudiya, maka manakala telah selesai mereka mendengar bacaan Quran daripada Nabi Muhammad di salah satu salat subuh Rasulullah, wallau, berpaling mereka itu kelompok jin, ila qaumihim, kepada kaumnya jin. Mundirin, hal keadaan mereka itu kembali kepada kelompoknya, mundir, yaitu menjadi pembawa petunjuk. Berapa orang? 87 si kurun. Nah lah asbabun nuzul sampai di dalam. 7 boleh? Yang beriman itu. Qalu, berkata mereka itu sesampai di kelompoknya, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na, bahwa sungguh kami telah mendengar kitabah, akan kitab unzila min ba'di Musa, yang diturunkan kitab itu sesudah Nabiullah Musa. Jadi sebelum hari nubuah, hari pengangkatan Rasulullah SAW menjadi Rasul, sebelum itu langit dibebaskan Allah Ta'ala untuk dimasuki oleh jin. Jin dalam status di sini syaitan, yang mencuri data-data dari langit untuk mereka tahu gerak yang akan mereka kerjakan, siapa yang mudah dikacaukan, siapa yang akan sesat dan sebagainya. Setelah pengangkatan Rasulullah SAW nuzulul Quran, maka Allah memagari langit dengan panah-panah dan bintang-bintang yang membara untuk membunuh jin-jin yang mencari data. Lalu mereka buat penyelidikan. Kenapa langit tidak bisa lagi kita tembus? Apa sebab ini ada? Sekarang barat, timur, utara, selatan, kemana yang kita pergi, semua dikepung dengan penjagaan yang ketat oleh para malaikat dan senjata-senjatanya. Sekelompok daripada jin, ketika mereka melewati jamaah Rasulullah sedang salat, mereka teringat dulu di masa Nabi awal, Nabi Musa, Nabi Isa, ada diceritakan akan lahir seorang utusan Allah, namanya Muhammad atau Ahmad, dia membawa kitab. Mereka tahu ini. Mereka datangi, mereka dengar lantunan Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Langsung ketika itu mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami naik saksi, tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Mereka beriman. Dan apa yang mereka dapati itu didakwahi. Teranglah cerita bagi para jin bahwa kita jin jahat enggak bisa lagi curi data ke langit karena sudah datang penutup zaman, Rasul akhir zaman, yaitu Muhammad. Qalu ya qaumana, mereka berkata, wahai kaum kami, inna sami'nal kitab. Kami telah mendengar kitab, itu Quran. Ini sebab niat baik dari jin-jin jahat tidak bisa lagi dikerjakan. Mimba di Musa, daripada setelah Musa. Kenapa disebutkan Musa di sini? Karena sudah digembar-gemborkan dari Nabi Adam. Mereka mendengar dari Nabi Musa, di dalam Tauratnya, di dalam Zaburnya, Nabi Isa, di dalam Injilnya, bahwa akan datang seorang Nabi penutup zaman, Muhammad atau Ahmad. Musaddiqan, yang Nabi tersebut membenarkan lima baina yadai, apa yang ada di antara dua tangan mereka. Artinya tidak menyalahkan Taurat, Zabur dan Injil. Yahdi ilal haq, yang menunjuki oleh Nabi tersebut kepada kebenaran, wa ila tariqil mustaqim, dan kepada jalan yang terpetunjuk. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu. Terima oleh kamu akan dakwahnya Muhammad. Da'i Allah. Menyuruh, ajibu, terima oleh kamu untuk menyembah Allah atau meniru Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kalian dengannya Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Wa yukhrijukum, dan akan mengeluarkan kamu min azabin alim, daripada azab yang bersangatan. Ini kaitan di ayat pertama yang sedang kita baca ini. Jadi, telah diwahyu oleh Allah kepadaku, annahu istama'a, bahwa sungguhnya pekerjaan atau kejadian telah mendengar oleh kelompok daripada jin. Jadi kejadian daripada para jin, Nabi sendiri tidak ngerti. Selain yang diberitahu oleh Allah. Nabi tidak pernah berkomunikasi dengan jin. Pada suatu hari sampailah Nabi berkomunikasi dengan jin. Jadi jangan dibayangkan Nabi senantiasa komunikasi dengan jin. Malah apa yang didengar oleh para jin, Nabi tidak ngerti. Tidak tahu bahwa mereka itu telah mendengar Quran. Sudah terdakwah tanpa didakwah. Begitu kejadiannya. Ini merupakan suatu sindiran mungkin bagi kita. Kita malu. Kita didakwah, tidak mau dengar. Jin yang kita maki-maki, tidak didakwah, mendengar saja, sudah mereka beriman. Ini yang terjadi. Inna sami'na al-Qur'ana, bahwa sungguh kami telah mendengar Quran ajaba. Yang Quran itu menakjubkan. Arti menakjubkan, seperti diterangkan tadi, bahwa kalimat daripada Quran ini, sastra daripada Al-Quran, bagi orang yang mengerti sastra ini, sangat-sangat menakjubkan. Hebat sangat. Tapi kita, karena tidak memahami sastra, biasa saja mendengar Quran. Hingga pada akhir ayat, akhir ayat, mungkin tidak sampai malam ini, bahwa mereka datang untuk mendengarkan Quran, bertindih-tindih. Artinya satu jin naik ke jin yang lain, cuma untuk mendengarkan lantunan Al-Quran. Begitu hebatnya mereka. Didengar, tapi ingin di depan. Demikian mulianya Quran. Yang punya Quran, lari dari Quran. Jadi jangan kita anggap, jin itu semuanya kacau. Tidak. Kadang ada jin lebih bonafit daripada kita tentang keimanan. Syekh-syekh besar. Banyak mereka demikian. Karena mereka lebih banyak melihat alam ghaib. Keyakinan mereka adalah kita. Jadi salah itu bahasa bahwa sebaik-baik jin adalah sebaik-baik seburuk-buruk manusia. Ada jin yang lebih alim dan lebih mulia dari kita. Yahdi ilal rusdi fa amanna bih.
Yahdi yang menunjuki ianya Muhammad dengan Qur'annya ila rusdi, ini kata jin, kepada rasyad, kepada petunjuk yang benar. Fa'aman nabi, maka kami beriman bihi, dengannya Allah, dengannya apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengannya Quran. Walan nusyrik, dan tidak kami mensyarikatkan, menduakan di Rabbina, dengan Tuhan kami, ahada, akan sesuatu pun. Wa annahu ta'ala, dan bahwa sungguh Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, jaddu Rabbina, itu sekuat-kuat atau setinggi-tinggi, sehebat-hebat apa diartikan jaddu itu? Sangat agung Rabbina, Tuhan kami. Matakhadha, yang Tuhan kami itu tidak mengambil sahibah, teman wanita atau istri, wala walada, dan tidak mengambil anak. Dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Itu Allah, Tuhan kami. Itu pernyataan daripada para jin. Jin yang kokoh, iman kokoh. Kita persepsi tentang jin tok hantu. Itu persepsi Hindu, Buddha. Jin bisa mengganggu, tapi bukan cerminan seperti pikiran kita. Ditakut-takuti kita kemasukan.